Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kiranya setiap kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sejahtera, serta bergembira bersama dengan seluruh anggota keluarga. Amin. Pagi ini kembali kita bertemu lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi oleh Gereja Kristen Jawa, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita minta bimbingan Roh Kudus agar dimampukan untuk memahami, mengerti, dan bisa melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah memberikan istirahat yang cukup dan baik dalam tidur kami semalam. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh pengharapan. Sebelum kami menjalankan aktivitas hidup kami hari ini, perkenankanlah kami untuk duduk di seputaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat merenungkan, memahami, dan mau melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 19. Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 19 yang akan dibacakan oleh anak kita Vino, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 6 ayat 11 dan 19. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih buat adik Vino yang sudah membacakannya. Kiranya selalu sehat dan terberkati bersama keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Tema renungan kita bulan Januari 2021 ini adalah Engkaulah harapanku Tuhan. Dan subtema untuk hari ini tanggal 16 Januari 2021 adalah melangkah dalam pengharapan. Jürgen Moltmann dalam bukunya Theology of Hope mengisahkan pengalaman pahit yang ia alami pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Kedua. Rumahnya di Hamburg, Jerman hancur akibat lautan api pada bulan Juli 1943. Pada saat itu juga ia menjadi tawanan perang Nazi dari tahun 1945 sampai 1948. Pengalaman yang sangat mencekam itu membuat Moltmann mengharapkan makna kehadiran Allah baginya. Dia kemudian berefeksi secara pribadi atas dua hal.
mengapa saya masih hidup dan bagaimana mungkin saya akan hidup dengan keadaan yang sedemikian ini. Refleksi Moltmann juga bisa menjadi perenungan atau permenungan setiap kita saat ini. Berefleksi secara pribadi adalah kunci andalan kita untuk melangkah menelusuri tahun 2021 dalam pengharapan berdasarkan dua hal. Pertama, melangkah dalam pengharapan secara spirit. Kita tetap berpaut serta berpengharapan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, melangkah dalam pengharapan secara nalar. Tapak langkah semangat pengharapan di tahun ini perlu dibarengi juga dengan hikmat, yakni akal sehat, yang berfungsi memampukan kita menalar setiap langkah sehingga kita tidak ngotot tetapi bijak menata langkah kita sampai ke titik akhir bersama Allah. Kedua hal ini merupakan maksud utama dari penulis surat Ibrani. Kita percaya Allah, pusat pengharapan umat beriman di bumi, selalu mendampingi perjalanan kehidupan umatnya sampai akhir. Dengan modal iman inilah kita akan tenang mengayun langkah. Walaupun kita dikitari oleh gelombang ganas, duri tajam, kerikil kasar, jurang maut yang membuntuti serta mengancam. Simon Herman Kiat. Akhir dari renungan kita mengingat lagu dalam Kidung Jemaat 413 bait yang kedua yang syairnya berbunyi demikian. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Demikianlah renungan satu hati kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap berjalan bersama-sama dengan penyertaan-Nya dan perlindungan-Nya. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap bertahan dalam pengharapan, baik secara spirit maupun secara nalar. Tuhan memberkati setiap langkah kita. Mari kita tutup renungan satu hati kita hari ini dengan doa. Bapa Surgawi, Allah dalam Kristus Yesus, pujian syukur hormat kami Tuhan kepadamu karena telah mengingatkan kembali kami untuk tetap berpengharapan kepadamu. Dan pengharapan kami yakin bukan pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang pasti menjadi milik. Karena kami meyakini bahwa Tuhan Yesus, Allah kami, pengantara kami, telah memeteraikannya untuk kami. Dan biarlah pengharapan kami yang merupakan sauh bagi kami, untuk kami tetap bertahan dalam goncangan ombak kehidupan yang seperti apapun. Sauh yang kokoh dan kuat yang akan menolong kami untuk tetap bertahan. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih
dan menyerahkan segala hidup, kehidupan dan penghidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi kami mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang terjadi karena kelemahan kemanusiaan kami. Kami akan menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkenanlah untuk memampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, selamat menikmati kehidupan bersama pengharapan kita, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus dan perlindungannya terus-menerus. Amin.